Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di video aku ini, video bagian kelima. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa bantu aku untuk kembangkan channel YouTube ini. Caranya dengan tekan tombol subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku, dan juga makin banyak teman-teman di luar sana yang mendapatkan manfaatnya meskipun cuma sedikit. Sesuai dengan judul yang aku buat pada video bagian kelima ini, yaitu tentang akuntansi, kemudian jurnal umum kepada perusahaan jasa, kemudian kita akan ada contoh soal transaksi dan pembahasan. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum menonton video aku sebelumnya, aku udah taruh linknya di pojok kanan atas. Silakan teman-teman klik di sana. Langsung saja. Ini adalah sebelum kita membuat pencatatan atau jurnal umum, ada baiknya kita harus mengingat terlebih dahulu jenis-jenis akun. Untuk apa? Yang pertama, yang pasti untuk kita bisa menentukan nomor akun saat kita membuat jurnal umum tersebut atau mencatat jurnal umum tersebut. Kemudian kita juga harus mengetahui nama-nama akun, jenis-jenis akun, apakah termasuk akun real atau akun nominal. Kemudian kita juga bisa mengetahui apakah aset tersebut termasuk harta lancar, harta tidak lancar, atau harta lain-lain seperti itu. Jadi untuk kas itu kodenya yaitu 111 atau bisa disesuaikan sesuai dengan di ketentuan di perusahaan masing-masing. Kemudian 112 itu biasanya piutang usaha. Jadi ini harta lancar. Kemudian satu lagi adalah perlengkapan. Masih sebenarnya bukan hanya 3 ini, masih banyak harta yang termasuk harta lancar, itu tergantung dengan akun tersebut ada atau tidak di suatu perusahaan tersebut. Yang dihitung berdasarkan nilai paling liquid atau yang cepat dicairkan jika perusahaan sewaktu-waktu membutuhkan dana seperti itu. Kemudian akun peralatan ini sudah masuk kategori harta tidak lancar, yaitu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Jadi yang harta lancar tadi itu kurang dari 1 tahun periode akuntansinya, seperti itu teman-teman. Sama kendaraan juga. Jadi kode akun ini disesuaikan menurut yang pertama kali muncul atau pertama kali terjadi transaksi. Tapi biasanya untuk kas, piutang usaha, dan perlengkapan, jika tidak ada yang lain, maka dia urutannya tetap seperti ini: 1, 2, dan 3. Sama dengan harta tidak lancar juga. Nah, untuk utang usaha itu akunnya sudah 2. Kemudian utang bank mengikuti setelah utang usaha, dia 2. Jika ada utang lain, ada pendapatan diterima di muka. Jadi pendapatan diterima di muka atau yang sering kita tahu itu adalah DP atau seperti down payment atau pembayaran di muka seperti itu. Ya, kita belum menyelesaikan pekerjaan, tapi kita sudah mencatatnya sebagai pendapatan diterima di muka, maka akunnya itu adalah 2. Jadi itu dalam perusahaan itu dianggap sebagai hutang. Kemudian modal itu akunnya 3. Kemudian Freight itu adalah pengambilan keperluan pribadi oleh pemilik, jadi tidak menyangkut yang lain-lain, tapi ini dicatat, dan ini dianggap sebagai pengeluaran modal secara langsung. Kemudian 4, pendapatan. Kemudian ada yang lain lagi, yaitu 5 itu adalah beban-beban seperti itu. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan soal transaksi. Ini aku ada contoh soal, mudah-mudahan kalian sedikit paham, karena ini soal benar-benar dasar tentang penjurnalan, transaksi penjurnalan. Ini benar-benar jadi saya rasa cukup mudah. Kemudian kalian harus mengikuti secara benar-benar, jadi kalian akan paham dengan apa yang saya sampaikan ini. Ini adalah soalnya.
Langsung saja kita lihat pembahasan yang pertama. Jadi jurnal yang saya buat ini yaitu adalah jenis 2 kolom ya teman-teman, yaitu ini debit dan kredit. Saya di sini membuatnya satu-satu setiap satu transaksi. Kalian bisa membuatnya langsung ke bawah panjang, tapi saya untuk menjelaskannya kepada kalian, jadi saya satu-satu seperti ini biar kalian lebih paham. Kita langsung saja kita mulai. Tanggal 1 Juli 2013 membayar sewa bulan berjalan Rp3.200.000. Kemudian langsung saja kita catat sebagai ini sewa bulan berjalan, artinya itu sudah jatuh tempo karena dia sudah menggunakan sewa itu teman-teman. Jadi makanya kita mencatatnya sebagai beban. Kemudian dia membayar, artinya di sini ada kata-kata membayar, berarti dia mengeluarkan kas untuk membayar sewa tersebut. Jadi judulnya adalah beban sewa pada kas. Kemudian akunnya, karena dia yang pertama kali muncul, maka kita buat setiap beban itu akunnya 511 atau disesuaikan dengan perusahaan masing-masing atau dengan ketentuan yang ada pada suatu perusahaan tersebut. Seharga beban sewanya bertambah di sebelah debit Rp3.200.000, kemudian kasnya berkurang Rp3.200.000. Lanjut, tanggal 3 Juli 2013 membayar beban iklan Rp750.000. Di sini sama seperti tadi, ada kata-kata membayar. Ingat, jika ada kata-kata membayar maka sudah pasti otomatis yang keluar adalah kas. Maka langsung saja kita catat seperti tadi tanggalnya. Kalau anak akuntansi itu pencatatannya harus rapi teman-teman, jadi harus ada tanggal, ada bulan, ada tahun seperti itu. Langsung saja kita buatkan membayar beban iklan, berarti beban iklan, kemudian dia ada kata-kata membayar, berarti otomatis kasnya keluar. Kemudian nomor referensi atau nomor akunnya 512, karena yang sebelumnya sudah ada yang muncul yaitu 511, maka mengikuti. Debit sebesar Rp750.000, kemudian kasnya juga berkurang sebesar Rp750.000. Selanjutnya tanggal 5 Juli 2013 membayar tunai bahan habis pakai sebesar Rp1.300.000. Tanggal 5 Juli 2013, keterangannya adalah bahan habis pakai pada kas, karena dia membayar tunai, artinya dia melakukan pembelian, maka bahan habis pakai, maka dia kan membeli bahan habis pakai, berarti bahan habis pakainya bertambah, kemudian dia mengeluarkan kas untuk mendapatkan bahan habis pakai. Kemudian akunnya adalah 113. Kenapa 113? Jadi bahan habis pakai itu teman-teman sama dengan perlengkapan itu akunnya kan 113, yaitu dia masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Jadi bahan habis pakainya bertambah, sebelah debit Rp1.300.000, kemudian kasnya berkurang sebesar Rp1.300.000. Lanjut soal tanggal 6 Juli 2013 membeli peralatan kantor secara kredit sebesar Rp12.500.000. Jadi di sini kan ada kata-kata membeli. Jadi kalau ada kata-kata membeli, kita lihat dulu dia membelinya secara apa? Kredit ataukah tunai? Jadi yang pasti yang bertambah adalah karena dia membeli peralatan, maka otomatis peralatan kantornya bertambah. Kemudian kita lihat lagi apakah tunai, apakah kredit. Jika kredit maka akan timbullah hutang atau utang usaha. Tetapi jika di sini tunai maka yang keluar adalah kas. Sama seperti tadi membayar atau membeli, berarti jika secara tunai maka otomatis yang keluar adalah kas. Tapi karena ini secara kredit maka peralatan kantor pada utang usaha. Peralatan kantor itu 114.
atau bisa juga 124, karena ini kan sudah boleh mengikuti yang tadi, ataukah ini sudah termasuk harta tidak lancar teman-teman. Itu boleh dibuat seperti ini. Kalau saya buat seperti ini biar urutan, biar kalian lebih paham. Jadi peralatan kantornya bertambah di sebelah debit sebesar Rp12.500.000. Kemudian utang usahanya juga bertambah sebesar Rp12.500.000. Jadi utang usaha ini bukan berkurang membacanya jika dibuat di kredit seperti ini, karena kalian harus ingat dengan rumus dasar akuntansi atau unsur-unsur dasar akuntansi, bahwasanya utang itu bertambah di sebelah kredit, jika dia berkurang maka di sebelah debit maksud saya. Selanjutnya soal tanggal 10 Juli 2013. Menerima kas atas pelunasan piutang oleh pelanggan sebesar Rp11.400.000. Ini ada kata-kata menerima kas atas pelunasan piutang, yang jelas atas pelunasan piutang. Maka langsung saja ada kata-kata menerima kas, maka kasnya langsung bertambah di sebelah debit sebesar Rp11.400.000. Kemudian karena di ada kata atas pelunasan piutang, jadi orang itu membayar utang kepada kita, jadi otomatis kita tadi kan mencatatnya sebagai piutang. Ketika dia bayar maka piutang kita akan berkurang di sebelah kredit, karena utang mereka berkurang dan piutang yang kita catat juga ikut berkurang, maka diletakkan di sebelah kredit. Untuk akunnya 112 untuk piutang usaha, di sebelah kredit berkurang sebesar Rp11.400.000. Kalau soalnya langsung jelas seperti ini teman-teman, menerima kas atas pelunasan piutang oleh pelanggan. Ada lagi, terkadang soal tidak dibuat sedetail atau sejelas ini, dia hanya mengatakan menerima kas atas transaksi tanggal sebelumnya bla 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 bla. Kita lihat di atas apakah hutang ataukah utang, kita lihat transaksi yang disebutkan seperti itu. Dan ini kemudian soal tanggal 15 Juli 2013, membayar utang pada kreditur sebesar Rp1.175.000. Langsung saja membayar utang, maka kita harus ingat unsur akuntansi, yaitu utang bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Karena ini membayar utang, kita membayar utang kepada kreditur, maka utang kita posisinya langsung kita taruh di sebelah debit, karena utangnya berkurang, makanya terletaknya di sebelah debit karena kita membayar utang. Kemudian apa yang kita keluarkan karena kita membayar, ingat kata-kata membayar, berarti yang kita keluarkan lagi adalah kas. Jadi artinya utang kita berkurang karena kita membayar utang sebesar Rp1.175.000. Kemudian kas kita juga ikut berkurang sebesar Rp1.175.000. Kemudian soal tanggal 27 Juli 2013, membayar untuk perbaikan peralatan kantor sebesar Rp600.000. Langsung saja membayar untuk perbaikan peralatan kantor atau beban perbaikan. Kemudian ini kan ada kata membayar, berarti otomatis kas yang keluar. Beban perbaikan, kemudian nomor akunnya 513, mengikuti yang tadi seperti biasa. Dia bertambah sebelah debit Rp600.000. Beban perbaikan, ingat lagi unsur akuntansi bahwasanya beban bertambah di sebelah kredit, kemudian berkurang di sebelah debit. Ini jadi beban perbaikannya bertambah sebelah debit sebesar Rp600.000. Kemudian kas kita juga berkurang sebesar Rp600.000 di sebelah kredit. Baiklah, sampai sini apakah kalian bisa mengikuti? Good job. Baiklah, kita lanjut.
Selanjutnya tanggal 30 Juli 2013 membayar tagihan telepon bulanan sebesar Rp180.000. Kalau ini jelas ya teman-teman, membayar tagihan telepon bulanan. Jika ada kata-kata bulanan atau untuk bulan Mei misalnya, untuk bulan April, maka itu sudah pasti beban telepon. Beban telepon juga bisa disebut sebagai utilitas. Beban utilitas itu listrik, telepon, dan air. Atau kalian bisa buat saja beban telepon juga, biasanya boleh, tergantung dari ketentuan masing-masing cara mengerjakan soalnya. Kemudian nomor akunnya sama, kemudian bertambah sebesar Rp180.000. Kemudian kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp180.000. Jadi teman-teman, sedikit kasih tahu bahwasanya ada soal seperti ini yang sedikit mengecoh, membayar tagihan listrik, telepon, ataupun lain-lain yang bisa juga tidak termasuk sebagai beban, tetapi dia termasuk sebagai aset. Contohnya jika soalnya membayar tagihan telepon untuk 6 bulan ke depan, artinya dia bukan termasuk beban karena dia belum merasakan manfaat dari pembayaran telepon itu, tapi dia lebih dulu membayar itu, maka disebut sebagai pembayaran di muka, atau termasuk sebagai aset yang kita bayar di muka. Jadi itu kita anggap sebagai aset, bukan sebagai beban. Selanjutnya tanggal 30 tanggal 31 pendapatan honor dan ditagih kepada pelanggan sebagai piutang untuk Juli sebesar Rp33.760.000. Ini ada kata-kata pendapatan honor dan ditagih ke pelanggan sebagai piutang. Artinya di sini dia belum mendapatkan kas, dia baru mencatatnya sebagai pendapatan dan juga baru mengirimkan tagihan, menganggapnya sebagai piutang sebesar Rp33.760.000. Sedangkan yang kita tagih atau pelanggan yang kita kirim itu baru kita kirimi tagihan, dia belum membayar, maka jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan. Piutang usahanya bertambah sebesar Rp33.760.000. Kemudian pendapatan jasa ingat nomor akunnya adalah 4 teman-teman, atau kita bisa buat 411, bertambah di sebelah kredit sebesar Rp33.760.000. Ingat lagi unsur akuntansi bahwasanya pendapatan jasa ini bukan berkurang, tapi dia di kredit ini bertambah. Pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Baiklah, soal selanjutnya tanggal 31 lagi, di tanggal yang sama ada lebih dari satu transaksi, yaitu membayar tagihan listrik bulanan sebesar Rp1.300.000, sama seperti yang tadi. Langsung saja beban listrik atau utilitas pada kas sebesar Rp1.300.000. Kas kita berkurang sebesar Rp1.300.000. Kemudian kembali lagi transaksi pada tanggal 31 Juli 2013. Transaksinya yaitu menarik kas untuk keperluan pribadi sebesar Rp4 juta. Jadi keperluan pribadi itu dalam akuntansi disebut dengan akun pengambilan pribadi, itu disebut sebagai pripe. Pripe ini langsung mengurangi modal pemilik. Jadi pemilik itu biasanya suka mengambil uang, tetapi dia menggunakannya untuk keperluan pribadi, bukan untuk usaha atau bisnisnya. Jadi dicatatnya adalah fripe atau fripe, atau orang lain atau ada yang menyebutnya fripe. Kalau saya suka menyebutnya fripe pada kas. Fripenya bertambah di sebelah debit sebesar 4 juta. Kemudian kas
kas perusahaan berkurang sebesar 4 juta karena dia mengambil untuk keperluan pribadinya. Jadi Prive ini bertambahnya di sebelah debit, sedangkan berkurangnya di sebelah kredit. Nah, baiklah teman-teman, akhirnya selesai juga pembahasan kita di video bagian kelima ini. Sekali lagi aku ucapin buat kalian terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa bila kalian merasa video aku ini bermanfaat, silakan kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan kalian juga bisa mengikuti pelajaran ini, bukan pelajaran, tentang dasar akuntansi. Bagi kalian yang belum mengetahui atau kalian yang udah jago juga boleh ikut ini belajar. Siapa tahu yang aku sharing ini salah atau ada kekeliruan, kalian bisa komen. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video bagian-bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.